gue disponsorin oleh PGI untuk ambil CELTA. Oh, CELTA itu Certificate in Learning Teaching English iya, to iya. Adults gitu kan, yang dikeluarkan oleh Cambridge gitu. Wow. Jadi di Wih. situ gue lebih memperdalam itu gimana Iya, iya, caranya iya. mengajar gitu kan. Dari situ Oh, kan dikasih gitu. lihat teknik-teknik mengajar gitu-gitu, dan dapat masukan-masukan dari facilitator kita yang udah berpengalaman berpuluhan Iya, tahun lah ya iya, gitu. pasti lah. Oh gitu. Jadi lu dapet shield apa Shelta ya? Delta. Shelta itu baru istilahnya lu diakui sebagai English teacher lah ya. Iya, ibaratnya itu salah satu nilai plus lah ya. Iya. Terus nih, gua agak tertarik nih. Ternyata kan kita nih sesama bidusian juga nih. Waduh. Dan Nadia ini kan anak manajemen nih. Terus gue cuma berpikir, lo itu kan dengan kuliah apa ngambil jurusan manajemen. Terus tiba-tiba ketemu sama gue kenal, ih kok bisa jadi teachers English nih, English teachers gitu. Nah, kita sempat sempat ngobrol-ngobrol makanya tuh ya, Nat, kok lo bisa sih Nat? Nah, itu sebenarnya gimana sih Nat ceritanya Nat? Itu suatu itu emang absurd ya. Karena kan, Anak manajemen bisa ngajar gitu kan, apa English teacher. kan butuh sertifikasi juga Iya, kan? jadi Iya. bu betul 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 betul. Jadi waktu gua awal ngajar di TBI, jujur emang gua eh, masih berawal-awal lah buat ngajar bahasa Inggris. Nah, awalnya gua terjun buat ngajar tersendiri itu tuh pas baru lulus ya, 2012 lah ya. Tapi sebelum itu, jadi sewaktu gue SMA itu, bokap gue pernah kasih gue buku yang harus gue baca. Judulnya Maria Montessori. Jadi Oh, biografinya Maria Montessori. Nah, pas gue baca buku itu tentang perkembangan anak anak, gitu iya, kan. sorry kan? Hmm. Montessori kan, jadi tentang perkembangan anak, jadi kayak dilihat di Maria Montessori ini kan dia yang bikin teori Montessori kan. Iya. Nah di situ tuh gue baca udah, oh ternyata menarik ya gitu, perkembangan anak itu gitu kan, apalagi di sekolah segala macam, dan cara berpikir mereka itu unik gitu. Nah lulus, pas kuliah gue ambil manajemen gitu kan. Gue nggak pikiran buat ambil pendidikan gitu, gue Iya. ambil manajemen, gue mikir ya udahlah gue mau buka usaha gitu kan. Nah akhirnya pas 2012 lulus itu gue, eh, ya namanya baru lulus ya, gue akhirnya gue ngelamar ke pekerjaan tuh di eh, dua tempat yang berbeda gitu. Jadi gue ngelamar untuk office work, sama gue ambil apa, I took a risk buat ngelamar di sekolahan. Wow, iya, 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 iya. Different Jadi things-nya udah jauh banget tuh ya. ya, jadi gue di situ deh yang kayak, wah yang mana nih yang kira-kira bakal ada panggilan. Sebenarnya untuk office gue ada panggilan gitu kan, cuman posisi yang ditawarkan gue kurang serak. Nah ketika Iya, gue dipanggilan di sekolah, gue terima gitu kan. iya, iya, Dan iya. waktu itu gue awal ngajar itu gue ngajar anak TK. Iya, kayak bini gua tuh, bini gua sekarang ngajar anak TK tuh. Nah iya, gue ngajar anak TK gitu, anak TK dan preschool itu awal gue ngajar. Dan alhamdulillah ya, ya disupport kan, sama bokap nyokap Iya, gitu. keluarga ya. Ya disupport sama keluarga. uh, udah kayak sekitar hampir 2 tahun lah ya ngajar TK gitu. Setelah itu gue ngerasa,
gue butuh perkembangan diri nih gitu kan, soalnya gue ngerasa si TK itu mungkin kayaknya gue kurang ada tantangan gitu kan, secara ya gue kan skripsi gue kan MSDM ya, job satisfaction karyawan. Dan salah satunya kan karyawan itu kan butuh lah tantangan untuk perkembangan diri mereka gitu. Iya, Maslow teori ya. Benar, nah, teori Maslow. Nah, di situlah gue baru akhirnya gue coba ngelamar di TBI. Nah, TBI ini sebenarnya nggak asing buat gue, karena pas SMA itu gue pernah les di TBI. Oh gitu. Tapi di TBI yang di Kuningan juga atau di mana? Enggak, gue di TBI Sudirman. Gue ambil Oke. Dulu kan ada TBI di Sudirman tuh, di Sikwis ya. Nah, itu gue awalnya les di situ ambil IELTS preparation class. Oke. Nah, di situ ya udah, jadi kayak pas gue dari resign di TK itu, jadi gue tuh tipikal gue resign dulu baru gue cari kerjaan gitu. Terus jadi gue resign dari TK itu gue baru nyari kerjaan, gue ngelamar lah di TBI gitu. Dengan pengalaman gue belum pernah ngajar bahasa Inggris. Nah, pas itu juga ya mungkin udah ya rezeki kali ya, rezeki gue di situ ya gue keterima gitu kan. Terima di TBI, dapat training, masih standardized training. Akhirnya ya udah, ya biasanya gue interaksi dengan anak-anak, sekarang gue harus interaksi sama orang dewasa dong. Dua hal yang berbeda gitu kan. Anak-anak yang kalau ngomong mereka pasti dengar, nggak ini orang dewasa tuh pasti ada responnya, dan mereka pasti responsif dan lebih kritikal gitu kan. Ya udah, dari situ gue belajar lah gitu kan, gimana caranya gue harus speak out. Jujur waktu gue di TBI itu gue sempat ibaratnya ini ya, kayak trial ngajar gitu kan. Itu tuh suara gue awal-awal kecil, sampai akhirnya gue harus mengeluarkan suara gue. Ngomongnya harusnya gede gitu. Iya, sekarang gue gak biasa kan gede. Ya, dan itu anak-anak kuliahan kan, gue deg-degan banget, oh ini apa nih, gimana nih gitu. Iya. Jadi benar-benar ini banget gitu. Tapi lo kan ngelamar jadi English teachers itu backgroundnya memang nggak ada pendidikan ngambil bahasa Inggris kan? Nggak ada. Pengalaman lo dari karena apa? Boleh sharing nggak? Jadi gue belajar bahasa Inggris itu dari jadi SD itu, jadi gue sempat tinggal di US. Oh, oke. Jadi gue sempat tinggal di US karena bokap kan dulu itu dapat scholarship kuliah S2 kan di sana. Jadi ya dari situlah pengalaman awal gue. Jadi dari situ gue belajar bahasa Inggris. Ini ya. Jadi gue harus belajar bahasa Inggris kan, otomatis mau nggak mau kan, to survive lah ya. Dan itu gue juga berawalnya gue ngajarnya di gue belajar ESL gitu. Dan awalnya tuh sebenarnya kayak dari pas kecil itu gue sempat kepikiran sih, kayak one day I want to be a teacher gitu, gara-gara guru ESL gue. Iya. Jadi guru ESL gue itu ya emang orang bule ya, cuman yang kayak dia begitu sabar buat ngajarin gue bahasa Inggris, yang gue dari zero loh English bener-bener di sekolah gitu kan. Gue sampai ada satu temen yang orang Indonesia juga, dia jadi kayak sebagai translator awal-awal gitu kan, perkenalan gue dengan si guru gue itu. Dan she's actually one of my favorite teacher gitu kan. Dan dia yang kayak begitu kayak
nyemangatinnya itu motivationnya untuk belajar, bikin kita buat belajar itu tuh benar-benar ini banget gitu. Oh, itu juga jadi salah Gitu satu sih. gue dong ya. Iya sebenarnya ya. Jadi dari situ sebenarnya kayak gue emang udah tertarik sebenarnya dengan dunia pendidikan, tapi entah kenapa gue nggak ambil Kuliahnya pendidikan nggak ke ketika situ. kuliah. Iya, Studinya malah justru ambil kuliah gue ke manajemen gitu. lu buat Iya, manajemen, lo manajemen bisnis lo atau apa gitu kan. iya, gue nggak nyangka kan, gue kira ya udah gue ngajar, gue nggak bakalan kepake nih manajemen, gue nggak bakalan buka-buka lagi lah buku-buku itu gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ini memang apa namanya edit value juga sih ketika ada kesempatan buat stay di luar untuk memperdalam memperdalam bahasa itu udah menjadi salah satu edit value buat orang-orang yang memiliki kesempatan ya di Bener, gitu. Nah itu juga bener. kepake banget ketika di dunia global sekarang kan lo Hmm. apapun kegiatan yang dikerjain lah, urusan sama orang lah, pasti minimal pakai bahasa Inggris, bahasa universalnya ke situ, atau juga mungkin sekarang bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin juga lagi Iya, banget gitu. Nah, iya, eh, itu yang menjadi trigger juga ya untuk lo akhirnya bisa belajar apa ngajar menjadi guru bahasa Inggris tuh di TBI ya. iya. Jadi gue mikir apalagi nilai plus gue, ya udah nilai plus gue bisa bahasa kan, bahasa Inggris. Sebenarnya gue belajar berbagai bahasa iya gitu, kayak bahasa Prancis, bahasa Spanyol gitu, Oh, tapi kan bisa. cuman minim cuman awal-awal doang, introduction gitu kan. Bahasa Jepang juga introduction doang, nggak gue perdalami gitu Ya, kan, jadi sedangkan nggak jadi daily daily conversation lo ya lah. dan itu ya, sedangkan bahasa Inggris kan udah yang kayak gue pakai dari kecil gitu kan. Mau Iya. di sana nyokap gue ngomelin gue pakai bahasa Indonesia, gue responnya pakai bahasa Inggris gitu. Iya, 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 iya. Karena lo udah terbiasa juga kan. Iya, ya udah dari situ sih yang emang banyak sih yang nanya, lu ambil manajemen kok bisa lu jadi guru bahasa Inggris Jadi ya. guru bahasa Inggris ya. Tapi lo kayak harus ini nggak sih, Nat? Kayak lo harus ngulang, kayak lo harus ngulang lagi tuh belajar untuk menjadi English teacher tuh maksudnya kayak walaupun itu lo kayak conversation kan kayak daily conversation sama Hmm, business conversation aja beda. hmm, Terus kayak grammar hmm. itu juga lo kan harus mungkin secara pribadi lo bisa nih lo ngerti tapi gimana lo menyampaikan itu di depan murid lo, student lo, nah itu kan juga ada teknik-teknik. Nah, iya. Jadi kan emang gue dari pas masuk tiga itu kan gue nggak ada basic apa-apa kan. Apalagi buat sebagai English teacher ya, bersyukurnya alhamdulillahnya ya mungkin ya balik lagi rezeki gue. Eh, gue disponsorin oleh TBI untuk ambil CELTA. Oh, CELTA itu Certificate in Learning Teaching English iya, to iya. adults gitu kan, yang dikeluarkan oleh Cambridge gitu. Wow. Jadi di Wih, situ gue lebih memperdalami itu gimana iya, iya, caranya iya. mengajar gitu kan. Dari situ Oh, kan dikasih gitu. lihat teknik-teknik mengajar gitu-gitu, dan dapat masukan-masukan dari facilitator kita yang udah berpengalaman berpuluhan Iya, iya. tahun lah ya Iya, gitu. pasti lah. Oh, gitu. Jadi lu dapet apa Selta ya? Delta. Selta itu baru istilahnya lu diakui sebagai English teacher lah ya. Iya, ibaratnya itu salah satu nilai plus lah ya. Iya benar. Kalau soalnya kan kalau di sekolah-sekolah kan mereka kalau nggak buat jadi English teacher, kalau mereka nggak lihat um, ada lagi istilahnya TESOL gitu Iya, betul kan. benar tuh. TESOL. Nah, tapi kalau Salta itu udah kayak mencakup. Kalau TESOL tuh cuma kayak berapa minggu, kalau Salta tuh udah kayak berapa puluh jam gitu kan, dan 1 bulan intensif full gitu.
Oh, lebih lengkap, lebih kompleks gitu lah ya. Lebih kompleks dan lebih lengkap lagi gitu. Jadi kayak sebulan itu Oh, intensif full, gue nggak bisa diganggu gugat dengan segala macam drama di luar sana ya. iya, iya, iya. Tapi keren loh, Nat. Itu lo udah megang sertifikat itu tuh lo bisa jadi English teacher di sekolah-sekolah juga dong, berarti ya nggak sih? Nggak ya? Nah itu kan nggak semuanya. Sebenarnya mereka terima Salta. Cuman mereka juga lihat latar belakang pendidikan kita juga. Harus Latar linear ya. harus linear. Kalau nggak linear ya susah. Ya mereka mau terima bisa. Cuman kan Diknas, Dikti pada ini ngawasin. Iya benar benar benar. Jadi gue juga gitu tuh di sekolahnya. Jadi apa namanya guru yang apply itu harus sesuai backgroundnya. Ya, Kalau ya nggak sekarang sesuai, gitu. disuruh ngambil sekolah lagi, kuliah lagi, universitas terbuka atau Ya, apa iya, gitu. benar 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 bu, benar. Cuman kan buat kuliah lagi kan ya lu butuh berapa tahun lagi ya kan Iya, ya. benar benar. Terus kemarin tuh gue disaranin ada sertifikat apa ya, gue lupa. Untuk pendidikan nih. Gue lupa istilahnya. Itu ada udah untuk pendidikan. Jadi dia itu sekitar cuma sebulan apa ya gitu. Terus tapi lo dapat sertifikasi bahwa lo itu punya latar belakang pendidikan gitu. Dan Oh, itu baru ada tuh di luar negeri, iya iya iya. UK situ deh. Berarti Misal, lu kalau misalkan ngambil nanti lupa rencana namanya apa. keluar. Kalaupun gue ngambil, rencana gue sih pengennya sih nyari scholarship ya. Scholarship Iyalah, scholarship yang ada benar benar. sekarang. Kalau kalau mau ngambil lagi gitu, soalnya ya sayang aja sih kalau ya bisa aja ambil di sini. Ya bokap gue juga nyaranin udah ambil aja dulu di sini, kalau emang udah keterima scholarship ya udah Iya. berangkat gitu kan. Cuman yang kayak gue masih balancing everything kan. Ya, kan banyak pertimbangannya ketika lo akhirnya apalagi sekarang udah berkeluarga ya kan. Kalau masih single Nah iya, dikata aja ya nggak? udah Iya. gue Ya 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 ya. Tapi ini padahal banyak banget pertimbangan. iya benar 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 benar. Tapi anyway lo masih lo pribadi masih mau pengen sekolah lagi ya? Apapun itu. Gue pribadi sih masih sih masih ya ya, ya nggak ada batasan ya buat batasan umur untuk kita belajar kan, apalagi sekolah kan. Untuk ilmu itu kan perlu dan pasti gitu. Dan uh, basically my passion is still teaching, is my passion gitu kan. Tapi it doesn't mean that gue cuma mau fokus belajar aja, nggak, tapi kayak I need to develop myself juga yang kayak in terms of ya, public speaking segala macam. Dan gue sih bersyukur ya selama di waktu dulu di TBI ya gue diberi kesempatan itu yang kayak conducting a workshop, meskipun uh, masih kayak apa internal teaching workshop dengan my peers loh ya, Iya, yang iya. pengalaman mereka lebih banyak dibandingkan gue kayak gue ngerasa tuh kayak gue di TBI itu kayak anak kemarin sore gitu. Kayak jadi kayak apa sih, anak baru lah ya, udah paling muda paling kecil dibandingkan yang lain gitu Iya kan. iya iya. Pengalaman masih ya gitu. Jadi untungnya tuh yang kayak setelah gue mendapatkan sertifikat Salta itu gue diberi kesempatan buat conduct internal teaching workshop buat ya rekan-rekan Kolega lo lah, teachers teachers. yang di TBI. Iya, jadi kayak dia gue bersyukur di situ. Dan di situ gue juga menyadari kayak wah, gue tuh masih gemeter kayak buat public speaking, ngomong ke orang segala macem, kayak masih banyak hal yang harus gue pelajarin gitu. Jadi kayak buat buat gue mau sekolah lagi sih pasti sih keinginan itu ada gitu kan. Yang bahkan sebelum nikah juga yang gue bilang gue kayak nyokap bokap gue mau nikah gitu kan, Iya mereka udah iya. kamu nggak mau sekolah dulu gitu kan.
Biasanya gitu. Bener. Iya, ngomong sekolah dulu di ntar kalau udah nikah susah loh gini-gini. Emang bener gitu, cuman yang kayak well ya gue mikirnya ya ya namanya udah ketemu jodohnya ya why not kan. Nah ya gue sih masih sih keinginan pengen sekolah lagi sih, masih menuntut ilmu masih. Iyalah. Secara kan gue secara tampang aja kan guru-guru enggak, bukan guru-guru, murid-murid yang di corporate kan nggak percaya gue dikira anak magang di TV. Tapi emang gini, apa kalau boleh gue bilang salah satu teachers yang paling muda kali ya kayak yang gue jumpain, karena yang lain tuh bule-bule yang bule-bule sama yang orang-orang kita tapi udah kayaknya secara penampilan senior-senior gitu. Ternyata nyelip jadi teacher gue satu nih anak muda. Tapi keren loh Nat, lo hebat. Cuma itu yang kayak ya karena gue paling muda ya, jadi kayak ketika gue ngajar di corporate itu tantangan gue gimana gue convince orang itu kalau I am capable to be a teacher, and I know what I'm talking about gitu kan. Soalnya kan mereka tuh masih loh, masyarakat kita tuh masih pandang umur loh gitu kan, terutama kan kayak buat orang tua yang mau belajar bahasa Inggris tuh yang kayak lihatnya yang kayak masih berapa sih, kayak lu kayak anak kuliah, mungkin lu bisa ngajarin gue gitu kan. jadi gue tuh masih yang kayak kadang-kadang ya people masih judge by its cover, jadi tapi kayak ya udah ya gimana caranya gue prove to them they're wrong gitu kan. Jadi orang pernah gue lu kasih bukti bahwa lu bisa sebenarnya. Iya, soalnya gue sering banget yang kayak ngajar corporate tuh yang kayak dari ya lu udah lulus kuliah terus gue udah lulus kuliah udah lama kali. Disangkanya masih gue dikira anak kuliahan yang magang. Tapi ya again menurut gue apa yang lo sharing pada hari ini itu membuka mata kita juga bahwa untuk lo balik lagi ke passion lo dengan apa ya proses yang udah lo lakuin, lo jalanin, lo tetap bisa. Dan lo bisa juga mengembangkan diri lo dari yang lo rasa lo seorang yang introvert sampai sekarang lo akhirnya bisa berada di depan kamera untuk meyakinkan orang banyak gitu kan. Berarti itu kan sebuah perkembangan yang nggak semua orang bisa lo sebenarnya gitu. Tapi ketika lo mau, lo pasti mampu men, ya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi kalau bagi gue deh kayak don't let people define you gitu kan. Mereka kalau orang mikirnya ya kayak lo apaan sih, lo nggak bisa, don't let them define you lah. Yang seharusnya meyakini nge-push diri lo ya lo sendiri gitu. Jadikan negativity orang lain sebagai positivity buat kita gitu, nge-push diri kita untuk lebih baik lagi sih. Setuju banget gue. Itu sih yang gue pelajari. Benar bahwa kita pun harus bisa bangkit dari apa? Bukan dari keterpurukan ya, tapi dari negativity yang orang sekeliling kita nilai ke kita gitu. Kita harus bisa buktikan bahwa itu jadi buat kita dan kita bangkit ya. Keren lo Nat. Iya. Itu sih. Soalnya ya gimana ya pasti kan dari kecil yang kayak entah kita kecil terus lots of negativity, yang perbandingan dibandingin siapa ya. Tapi kan kayak ya don't let it define yourself in who you are gitu kan. Itu bukan ya, jangan jadikan apa yang diucapkan orang itu sebagai sesuatu yang gue emang orangnya kayak gini, enggak gitu. Kalau kita harus buktiin ya bahwa kita nggak gitu. Iya, lo nggak gitu, lo lebih dari itu gitu kan. Iya. Emang sebenarnya
nggak segampang yang diucapkan ataupun membolak-balikan telapak tangan. Cuman everything needs process lah gitu kan. Betul. Nggak ada yang instan, cuman mie yang instan. Mie aja nggak instan, harus digoreng dulu atau direbus. Oh iya bener. Ya, tapi betul Nat, memang proses itu yang membuat kita bisa apa namanya mau menuju ke arah yang mana gitu ya. Nah, proses yang kita jalanin itulah yang membawa kita sampai sekarang pasti gitu. Ini keren banget anyway Nat. Ini sharing yang menurut gue dari Nadia yang cukup banyak menginspirasi kita semua bahwa jangan takut untuk perubahan, menghadapi perubahan ya Nat ya. Jangan takut menghadapi perubahan dan lu bisa terus maju guys untuk sesuai dengan passion yang lu punya gitu ya kan. Jangan takut, intinya terus berjuang, kerja keras dan itu pasti akan tidak membohongi hasilnya ya. Betul. Itu ada ceritanya loh di podcast gue. Oh iya bener. Jangan lupa listen to Ona. Ya, jadi ini sebelum kita tutup Nat, wah iya. Ona Nadia punya podcast. Ya. Yeah. Podcast. Nama podcast Nat? Listen to Ona. Yeah. And available at Listen to Ona. Spotify, Anchor, Radio Breakers, terus Google Podcast, kayak Apple Podcast sudah ada yang masuk juga deh. Wow, keren. Ini dia nih. Nah, lo semua guys perlu tuh dengerin Spotify-nya. Sekarang lagi booming Spotify ya. Spotify-nya Nadia di Listen to Ona. Doi, sama gue juga ada. Yes. Ngobras Bakwan. Wah, Spotify-nya tuh. Wah, ini mantep nih Nadia. Ntar gue Doi, gue dengerin deh. Keren banget lo menciptakan di berbagai media, men. Keren. Sukses terus ya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini bersama Nadia. Thank you banget. Guru gue nih, Nadia Ladesma, membagi ceritanya, menyediakan waktunya untuk kita semua di YouTube channel gue, Ngobras Bakwan. Oke, Net, thank you ya. Sampai ketemu lagi kita. Dah. Thank you, sampai. Dah.